kalau gue sih biasa masih ngajar. Oh, ngajar. Ya. Lu nggak lihat sebelahnya nih yang diajarin. Gue sebut kalau gue Gua temen ngomong gue agak ragu. Menurut gue dari 3 omongan teman 5 yang bohong soalnya. Iya. gue Ya. belum ngomong udah bohong. Jangankan orang kucing aja diusir nggak mau pergi. 105.4 CBBFM. Neng manis abang sayang, set, jangan lupa ini di like, di komen, di share, jangan lupa juga subscribe, terus tekan dah tuh loncengnya sampai bunyi ya. Pokoknya kudu di subscribe. Ada Sehat ya, Abi? Alhamdulillah sehat bang Temon, sama bang Yaser juga ya. Iya. Abang sehat ya bang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abi sama gue kayak beda-beda tipis gitu. Enggak beda tebal kalau. Abi mudanya, Oh, iya. tuanya Yaser gitu. Iya. Jeleknya temen. Pas udah. Pas. Gimana Neng manis abang sayang, sehat semuanya? Sehat. Nah, kedengeran gue. kedengeran. Iya. Halu lu ya. Ya pagi-pagi kan harus halu gitu. Kita harus ngasih Makhluk semangat halu. nih untuk Neng manis abang sayang. Oh gitu ya. Karena memang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kerjasama Paski dengan CBB. Nah betul tuh. Dari jam 7 sampai jam 9. Ini ganti-gantian pengisi acaranya. Oh iya, kadang orang kadang bukan gitu. Maksud lo gue bukan. Gue nggak bilang gitu. Iya. Cuman kan biar ganti-gantian. Kadang orang, Kadang kadang hewan gitu. Nah Iya. sekarang kan gabungan nih orang sama hewan gitu. Yang orangnya siapa? Ya kan gue pawang ibaratnya kan. Siapa? ya udah nggak apa-apa. Maaf ya. Tum. Iya. Bang Yaser pengen Iya. tahu kesibukannya dulu dong. Kalau Bang Temon kan, wow. Udah Oh, udah dia sering mah. lah sini boleh bilang. Alhamdulillah sering. Dia mah stripping nganggur. Malah rencananya mau stripping lebar. Puas lo. Ya kalau gue sih biasa masih ngajar. Oh ngajar. Ya. Lo nggak lihat sebelahnya nih yang diajarin. Iya. Karena gue lama-lama mau mengikut lomba Oh lomba apaan? anjing hias. Biar Neng manis abang sayang kegambar. Biasanya kalau gini, Iya. yang manis abang jijik ngeliat. Bangku pelaminan nih. Iya. Kita serasa di Belanda, Ser. Belanda aja. Ya udah deh. Terus apa lagi, Ser? Lu datang ke sini untuk ngobrol, bukan untuk Enggak kan menikmatin bangku baru. gua lagi ini nih lagi apa? Reuni sama suasana. Gitu. Karena kan lu di sini sempet kenal lu juga gitu loh. Oh, dulu di Radio SK lo dulu. Enggak, radio pager. Dari page. Radio panggil. Enggak kan gua merasa gini lah, paling tidak dari zaman dulu sampai sekarang gua ada perubahan lah ya, karena agak lebih besar sekarang. Apaan lu begitu begini juga? Apa yang perubahan? Lebih besar maksud gua. Kan lu konsisten kalau lu kan. Jelek mau dari dulu. Ganteng-ganteng ya. Maksud gua lu lebih konsisten daripada gua gitu. Karena kan di sini suasananya seger banget lah, masih tower masih ada gitu. Karena masih ingat tuh zaman kita bikin tower. Yang bikin tower siapa sih waktu itu? Adalah. Ada. Dan kita kan di sini tuh liatin proses bikin tower kayak gimana gitu. Jangan kita nyebut Radio SK, nggak boleh nyebut kompetitor, nggak boleh Del. Ser, kok Del? Gitu ya? Oh, oke, Will. Oke. Gitu. Dari sini suasananya enak banget, sumpah enak banget pagi-pagi gitu ya. Beda sama tempat pas gue lagi di Depok gitu. Suasananya kayak di Kebon Jeruk di sini soalnya. Ya mirip banget ya. Iya Haji Peeng lebih tepatnya ya. Iya, kan kita kan harus pindah ke dari pahlawan ke pahlawan. Ya pertama Dulu SK di mana? Pakubuwono, Raja. Raja. terus pindah ke Sultan Agung, Manggarai. Pahlawan raja juga. Terus terakhir pindah ke Haji Peeng, Yoi. pahlawan nasional, Kebon Jeruk. pahlawan lokal. Tetap pahlawan, mon nggak bisa Iya. enggak. Orang kalau namanya udah jadi udah jadi nama jalan itu pasti pahlawan. Pasti Makanya ada. kalau lu pengen nama lu diabadikan, lu mati dulu, mon. Itu baru bisa. Lu aja duluan Ser, kenapa gue? Nggak kali lu pengen nama lu jadi diabadikan, jadi biar diingat sama- dikenal, Ran. Yoi, Ya gitu. lu aja duluan Ser, kenapa harus gue sih? Iya, enggak, kan gua malu tuan lu. Gue kan masih mau jadi trotoarnya dulu, belum mau jadi nama jalan. Trotoarnya mesti mati dulu. Gila kali. lu. Kagak, nggak perlu mati lagi ke trotoar. Kan tadi kata lu kalau nama jalan itu orangnya mati. Kalau trotoar nggak perlu. Oh. Makanya gue bilang jadi trotoar dulu lah gue. Gitu, Itu ngomong trotoar banyak era jadi kan ribet ya. Terus
Begitu. Tapi di daerah Sunter udah ada jalan Temon Buntu. Oh, kelihatan Simon. Teman buntu. Iya. Apaan tuh? Ada teman buntu. Lu kan ada usus kalau nggak jadi sama buntu. Gue kalau udah ngomong-ngomong gini, Ser, gue suka mules buannya. Ngeliat gue. Iya, itu tambah mules emang. Kalau gue ngeliat lu malah lancar BAB. Lu mengandung obat pencahar. Pencahar apaan ya? Itu yang memperlancar buang air gede, BAG. Oh, BAG. Iya, buang air gede kan gue bilang, bukan besar. BAB keles. Iya, buang air bego. Yaudah. Oke, Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Ih, luar biasa, lu bau Nanti banget. kita akan mengangkat tema kurang lebih gitu. Iya, temanya Maksudnya apa? temanya kurang lebih gitu. Temanya kurang lebih. Belum Mesti lah. pas, Mon. Nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Iya, nanti kita akan angkat supaya bisa ikutan beropini di WA-nya 0895 2000 1054. Nah, gitu, Mon. Udah kayak pemancar. Udah kayak penyiar beneran. Iya. Jadi gini, Ser. Ya, gimana, Orang kalau cemasnya berlebihan itu menimbulkan stres. Heeh. Ya. Nah, begitu stres, dia akan menyerang tubuh kita. Ntar lu. Cemas menyebabkan stres atau stres menyebabkan cemas? Ayo, Cemas, sebutin lu. cemasnya menyebabkan stres dong. Bukan orang cemas gara-gara stres atau Enggak, stres gara-gara cemas. tingkatannya tuh cemas di bawahnya stres. Oh, Begitu. Bener nih, Mon. Ya bener lah. Jadi masa harus gue sebut kalau gue Gua agak, kalau temen ngomong gua agak ragu. Karena menurut gua dari 3 omongan teman 5 yang bohong soalnya. Jadi gua Iya. agak- gue Ya. belum ngomong udah bohong. Jangankan orang, kucing aja diusir nggak mau pergi. Tuh kan, Mon. Masa Iya. gue dikejar sama garong. Ya kurang lebih begitu. Nah ini kan nanti jadi Neng Manis Abang Sayang bisa ikutan. Kalau Neng Manis Abang Sayang cemasnya berlebihan menimbulkan stres, biasanya bagian tubuh mana yang diserang? Oh. Kalau gue tadi udah gue sebut kulit, Kulit. suka gatel-gatel. Kalau Kalau gua- Yasir tadi Lapar. lambung lu berarti yang serang. Gua dong perut. Lumbung berarti itu. Bukan lambung, lumbung lu. Iya. Gede Nah, banget itu dong ya. macam-macam orang. Biasanya panca indera yang kena juga. Hah? Ini apa telinga. Jadi lu pas stres budek gitu. Iya kalau cemasnya berlebihan menimbulkan stres gue, ya bukan budak, berkurang lah pendengarannya gitu. Berarti lu harus pakai itu alat bantu sana. Alat bantu dengar. Nah terus ada orang yang diserangnya mata. Jadi kalau lagi, Kucek-kucek mata gitu atau gimana? Hah? Kan nggak mungkin langsung buta, Mon. Kan ada prosesnya Ya, Bu, juga. ya, makanya, Maksud Bu. stres langsung nggak bisa ngeliat nabrak-nabrak. Nggak gitu juga. Maksudnya kali, Mon. begitu. Nih, makanya lu dengerin dulu, gue belum selesai lu udah so Makanya nyimpulin. jelasinnya yang bener gitu biar gue paham. Ya makanya kan Lu gue belum ngomong selesai. gitu. Nih, Gua keteristirahat sama wajah lu. Mungkin lu kayak pengacau sinyal. makanya lu jangan lihat gue dari samping, kelemahan gue. Oh iya bener. Kelemahan gue dari samping. Dari depan serem soalnya. Jadi gini, makanya gue ulang lagi nih saya. Iya, gimana? Orang kalau cemasnya berlebihan itu kan menimbulkan stres. Iya, terus? Biasanya lanjutannya lagi nih, kalau stres itu akan menyerang tubuh kita yang paling rentan. Biasanya tuh panca indera kita bisa mata. Kalau mata tuh jadi buram ngeliatnya gitu. Tapi kalau serius lu? iya, jadi apa nggak jelas. Tapi kalau misalnya kita ke dokter, dites matanya kita Nggak apa-apa. normal, benar. Itu yang disebut dengan psikosomatis. Kok jadi burem? Ya karena stres tadi, tapi kalau kita udah gak stres nih, Salah setting kali. soal settingnya mah Remote-nya lihat dulu. antenanya mungkin. Jadi begitu. Tapi kan kalau misalnya orang, gua agak gini. Kalau misalnya orang sakit perut, oke lah. Tapi kalau tiba-tiba burem, tiba-tiba budek, Iya. gimana caranya ya? Ya karena tadi kan dia itu artinya Lo tingkat. kalau udah ngomongin tanggung jawab lo, mau jangan sampai tiba-tiba ntar gua nanya lagi, harus jelas, harus tuntas. Emang ada ntar narasumbernya? Ya ada, Mon. Makanya karena gue ragu sama lo, makanya kita mau ngomong yang bener-bener paham. Lo Boleh. mungkin paham, mungkin. Ingat kata-kata mungkin lo Iya. mungkin paham. Mungkin paham. Iya, di bold, di italic, underline. Nah, biar jelas. Biar jelas. Terus kasih tinjauan pustaka sampingnya. Iya. Catatan kakinya ada. Itu harus digituin. Iya. Kalau itu tapi artinya kalau stresnya berlebihan, lo inget lagi. Nah, bukan artinya kategori berlebihan tuh kayak gimana? Kayaknya misalnya gini nih. Iya. Misalnya gua hari ini waktu itu gue sempat merasa deg-degan. Ya karena gue pulang malam jam-jam 3-an terus lewat tempat yang ada pohon bambunya. Itu gua stres tuh, takutnya ada yang nongol gitu. Iya. Tapi kan gua nggak yang yang lebay-lebay amat. Apakah gue langsung lapar? Enggak, karena pas gue lewat situ gue takut dong nggak lapar. Nah, artinya lu masih bisa Ada levelnya nggak kalau gitu? Ada lah, lu artinya masih bisa mengontrol. Jangan ngomong jorok dong. Kontrol. Iya.
Joroknya di mana? Kan. Kan gua nggak nyebut kontrol. Iya. Lo bilangnya kontrol ya. Gua nyebutnya kontrol. Iya. Joroknya di mana? Nggak ada sih. Kecuali gua nyebut kontrol, nah itu baru Makanya lo bilang jorok. kontrol, jangan kontrol. Iya udah kepleset aja lo, kapok lo. Jadi gitu, Ser. Kalau yang artinya kita udah nggak bisa ngontrol lagi, kepikiran terus ke bawah apa namanya? Ya ke bawah pikiran terus. Mungkin ngomong kata-kata kontrol diganti sama lebih Indonesia gitu, ada itu kan bahasa Inggris ya. Ada nggak kata-kata control itu pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa itu. Bisa kita atasi. Tapi kalau nggak bisa diatasi, dibawahi bisa ya. Nah itu dia, yang pas dong kira-kira. Naker. Tenaga kertas. Enggak, kita buku bahasa Indonesia mana deh? Dikeluarnya kamus besar bahasa Indonesia biar kita lebih jelas. Kita lihat ke KBBI. Kamus besar bahasa India. Ya oke kayak gitulah, Ser. Iya, Nanti iya. kita katanya ada narasumber ya. Sumber. Dan katanya konon, jangan dibalik. Iya. Konon itu. Emang kenapa kok dibalik? Kan Jangan- konon juga. Udah, jangan dibalik, gue tabok Ya lo. kan baliknya di mana? Dari kiri apa dari kanan? Iya, jangan dibalik pokoknya. Kalau udah. dari kanan kan konon juga. Kalau kodok kan dibalik tetap kodok. Kalau iya katak dibalik tetap katak. Iya, makanya konon juga tetap konon. Jangan diomongin panjang di radio, lu jaga-jaga omongan. Iya. Gue santet online ntar. Satet online. Gue tadi ngomong apa sih, Man? Nggak tahu, gue juga lupa. Lu emang tadi ngomong? Jangan. Gue pikir lu gonggong. Gue lupa tadi. Ya pokoknya gimana caranya? Katanya cantik nih. Apa namanya psikolognya, narsumnya nih. Jadi kita bakal nanya sama dia sebagai orang yang menyukai wanita cacat. Udah kita cantik. Kayaknya enak kalau ngomong udah cantik, pinter gitu. Kalau lo kan mumpuni. Kalau lo kan maaf ini Mon. Maaf. Lo kan nggak cantik gitu. Ya iyalah, gue cowok. Ya, maaf nih Mon, Iya, gua nggak bilang lo. gua gimana. maafin. Ya, pinter mungkin lo ya, mungkin. Iya, Gua nggak di bold yakin. lagi, di italic underline, nggak apa-apa. Jadi akan lebih enak kalau ngomong sama yang pinter dan cantik. Cantik. Maaf nih Mon. Adem lah ya. Adem gitu. Ya, makanya nanti- kayak di bawah pohon. Mumpung nanti kita bisa bahas juga pendapat dari Neng Manis Abang Sayang, bisa kirim WA. Jadi nanti kita Ke sampein. Jadi ke si Bebe lah ke gue. Kan lo lagi CBB Mon. Ya udah gitu deh, Ser ya. Gue pusing Ngomong kalau sama lo ngajak berantem gua. Ngomong sama lo nggak ngaikin imun. terus lagi man? Naikin bener setengah tiang. Oke, Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Asik. WA-nya kita akan bacain. Oke. Yang buat Jangan belum dibingkai. yang belum tahu di 0895 2000 1054 dengan tema tadi, pernah nggak Neng Manis Abang Sayang mengalami kecemasan yang berlebihan dan biasanya menyerang bagian tubuh mana yang paling rentan? Begitu. Ini udah masuk dari Pandu HP. Pandu HP. Jakarta bersama Paski. Jadi Pandu HP. Pandu HP kayaknya di Roxy ya kayak ini. Kayak Ini nama counter ya. HP gabungan HBB sama Paski. CBB. Kan orang ini kecemasan berlebihan. Kalau lu bahasa lu berlebihan, Mon. Ya biar orang cemas kan gitu. Gara-gara dengar omongan lu. Iya. Nih, dia nanya nih, Ser. Kalau aku sih Bukan nanya, dia jawab gimana? Oh, jawab. Pertanyaannya pernah nggak mengalami kecemasan berlebihan bagian tubuh mana yang kena sasaran cemas? Jawabannya adalah Kalau baca aku Mon. sih nggak sampai ngalamin yang berlebihan sih. Ini sinya 2 kali itu udah menggambarkan kecemasan lo, Pandu. Gila dianalisis lu. Iya, ya jadi ke bawah gue kepancing gitu. Ya, lu Cukup psikopat banget emang sifatnya. gue sih sopren, udah nggak usah ini. Cukup dengan mencari akar masalah, kemudian sebab masalah baru deh solusi. Ya, yang kita pingin nih Mas Pandu, Abang Pandu, kita pingin tahu yang mengena bagian tubuh mana, Bang Berarti Pandu? dia enggak, Ya, dia Kak. cemasnya nggak berlebihan, Mon. Makanya nggak sampai menyerang bagian tubuh manapun. Ya gitu. ngapain dikirim WA kalau gitu? Ya paling nggak dia kan kasih solusi. Lu kadang-kadang nggak mau terima omongan orang Lu belain dia, Ser. Bukan belain, maksud gua kan dia udah ngomong nih, kasih tahu dia nggak sampai ke arah situ. Jadi mungkin orang lain bisa belajar dari situ begitu. Lu malah diserang. Ya, karena kan permintaan Susah gue. ngomong sama lu ah.
Ya Ntar gua udah. sama aja deh. Lagi Pandu juga pakai komen sih. Tahu Pandu aku juga salah sih pakai ngirim-ngirim beneran sama kita tuh. Iya, tapi Bang, menurut studi yang saya baca, yang saya pelajarin juga nih. Oh, pernah belajar loh? Wah, saya kan Nah, saya di luar negeri 9 tahun. widih. Kuliah. Nyasar. Kayak gitu Mon, maksud gua Mon, tadi lu nggak begitu sih. Lu lupa teori-teori lama jadinya. Pandu lucu nih. Dia ngirim WA tapi sambil ngirim gambar kita, Ser. Iya. Mentang-mentang gue bibirnya gimana gitu kan. Bibir Jakarta. Bincang-bincang rumpi. Harusnya nanti ganti lah, Bi, jangan bibir Jakarta nggak enak Mon. Harusnya- Ganti Moncong Jakarta. Luas banget ini. Iya, tapi studi yang saya baca ini kecemasan dapat memperparah gejala penyakit asam lambung nih. Oh, Bukan hanya asam lambung. lo kan asam urat beda Mon. Iya, ya bisa jadi kayak gitu. Pokoknya Iya. menyerang bagian tubuh kita yang paling lemah. Dan akibat stres yang berlebihan. Gitu. Iya. Apalagi di situ yang dibilang Bi. Dibilang Pokoknya paling parah banget nih nyampe serangan jantung nih Bang nih. Tuh, lo mah aman Mon. Nggak di jantung ya kan lo. Di ginjal aja cuma satu. lu kayaknya nggak ada hati banget sih Sir, sama gue. Lo kan pertama juga nggak pakai paru-paru, pakai insang Mon. Kulit Lo kan nama tipis. bandeng beda tipis sebenarnya. Jadi kurang lebih gitu. Terus ada lagi yang masuk lagi nih. Siapa yang namanya Mon? Sari di Kuningan. Oh, jauh dong ya. Kagak lah. Oh Jawa jauh. Barat Mon. Bilang apa tuh Sir? Assalamualaikum Bang Abi, Bang Temon, Bang Yaser, Iya. Bang Yasir, Yaser. Ya, Pakai E jangan pakai I. Ya itu kan E-nya Lu manggil 2. gue kayak manggil si itu kalau Tukul. Mas Tukul manggil gue Yasir. Yaser. Orang pakai I, orang pakai I dia. Iya. Aku terhibur banget nih ketawa-tawa terus. Kita enggak di sini. Iya. Gue ketemu temen malah tersiksa. Males bener. Beban ya, jadi beban. Iya. Pagi-pagi nggak ada yang seger-seger ya, Iya. busuk begini. Apa lagi kata Sari tuh? Ya, apa? Ketawa terus karena abang bertiga nih Sari Ikut bingung. ikut Ikut apa? di Kuningan ikut Optimi. Opini maksudnya kali ya. Oh, Optimi. Oh, salah pencet. Iya. Salah nulis. Iya. Kok kan bukan nulis pencet. Iya. Oh, nulis kan pakai pensil atau Ya, kalau pulpen. lu kan salah sembur. Ya. Kalau Sari memang kalau ada denger misalkan ada kabar enggak enak. atau anaknya sakit, memang terlalu cemas. Seringnya kepala jadi pusing. Tuh, yang ini pusing Mon. Termasuk Sari orang cemasan. Buat Bang bertiga terima kasih. Oh, ini kategori yang bawahnya pusing. Masih ringan lah. Masih ringan. benar. Jangan salah, pusing juga jangan nggak ringan, Mon. Ada pusing sampai kemudian dia mual dan kemudian muntah-muntah ada. Karena cemas. Karena cemas ada. Lempeng nih gua. Kita cari Gua dulu lempeng nih. yang paling berat dah kurang lebih gitu. Nah, ini dari Mandu 3 nih, Sel. Widih. Karena kita bertiga. Iya. Aida, Kelapa 2 Jakarta Barat. Oh, gua Kelapa 2 Depok. Jauh ya? Gue di Pondok Karya. Kelapa 2 bukan? Enggak lah. Ih, beda kalau Kan gitu. pedagang ya. Supplier. Pernah tuh mengalami kecemasan sampai tumbuh jerawat. Nah, bener tuh. Ini termasuk yang kulit Penjerawatan. nih. Ya. Kelemahannya di kulit, Aida. Kalau Tomon tadi sama kan gatel-gatel. Kalau ini berarti jerawatan. Terus itu Aida 2. Oh, tadi Aida 1 ya? Oh, tadi madu 3. Madu 3. Nah, ini Aida. Mau Aida monitor. Bang Adel. Dah, orang nggak ada. Ini Bang Yasir. Yaser. Gua hajar lu. Yasir sama Temon, sama Iya. Abi juga Nih, Aida. Bang Adel. Kita blokir aja Pak ya? Jangan lu, Iya. jangan diblokir. Terus diapain? Dihapus aja. Apa nih katanya nih? Hujan besar tuh, cemas Karena karena kalau hujan. Fobia banget. Oh, nih fobia hujan. Ada nih. Yang fobia. itu ada lagi benar. Tapi bukan masuk anxiety berarti ya? Iya, bukan. Iya, Itu beda lagi. Karena ininya. fobia itu udah ada fobia sama warna putih pernah tuh. Jadi dia nggak bisa naik ambulan tuh. Iya. Soalnya deg-degan. Ini terus. harus jelas naik. Kalau fobia itu ketakutan terhadap objek yang tidak membahayakan. Oh, nah Gitu. kalau sama fobi B ada hubungannya nggak? Fobi A sama fobi B. Itu namanya fobia emang fobia. Ya Fobi kan B. biasa kalau fobi A ada fobi B-nya, ada kan urutannya begitu, Mon. Gua ngomong sama lu si B itu nggak? Jadi begitu jadinya. Tuh ada yang konsultasi tuh. Mana? Itu dari Ernie Cibodas. Seperti bodas. Ernie Cibodas bilang dia sering sakit pinggang. Makanya gendut kayak gue biar nggak punya pinggang. Jadi aman lu nggak sakit. Bener. Bener, Mon, gitu. Lu dari leher- Penjelasan ilmiahnya begitu. Iya, si Yasir ini dari leher sampai kaki paha semua. Iya, nah narasumber kita juga selain ahli di bidangnya,
beliau juga sering nongol di TV-TV. Oh. Artis juga. Artis juga. Sinetron. Bener banget Namanya ya. siapa, Bi? Namanya Nimas. Nimas. Halo. Belum Belum dong. nyambung. Oh, belum. mohon, masih Oke, udah nih. Halo. Halo. Selamat Wah, pagi. Dari suaranya ketahuan cewek banget nih, Ser. Iya, emang cewek temon. Pagi. Apa kabar? Baik. Manggilnya Mbak Nimas Atau Mas Nimas. Atau Beb? Mbak dong, masa Mas. Mbak Nimas. Mbak Nimas. Iya. Mbak Nimas Boleh. lagi di rumah? Iya, lagi di Iya, rumah. bisa di pohon sih, Mon. Iya. Ya lu yang nanya, lu yang ini. Iya, ada Bang teman nama Bang Yaser sama Abi nih, Mbak Nimas. Salam kenal Mbak Halo, Nimas. salam kenal Bang. Iya, mau nanya-nanya. Mm-mm. Temon, nanya Mon, silakan. Itu Mon. rumah dijual berapa ya? Iya. Harganya turun naik mulu. Kayak dolar. Ini Mbak Nimas, kita kan udah coba lempar-lempar opini nih ke Neng Manis Abang Sayang tentang masalah psikologi. Tentang anxiety. Iya, anxiety. Yang soalnya kan saya sih tadi udah nanya sama Temon, cuman kan Temon penuh keraguan jawabnya. Ya. Kitanya juga ragu dong. Kita juga ragu gitu, karena mukanya kan agak blur gitu. Jadi kita nggak yakin sama omongannya sendiri. Lebih enak nanya yang bersangkutan nih, bersangkutan, yang kompeten. Yang kompeten. Nah, sebenarnya gini nih Mbak Nyimas, ada nggak sih kaitan antara otak sama perut ketika ada orang yang begitu cemas langsung sakit perut? Nah, lambung. Lambung. Mangkurat. Khususnya sakit lambung ya. Iya. Kita ngomongin di sini sakit lambung. Contohnya tuh GERD. GERD tuh apa sih? Kalau GERD itu kan sebenarnya kondisi naiknya kembalinya refluks asam lambung dari perut ke kerongkongan. Nah, sebenarnya si GERD sendiri ini sama kecemasan tuh seperti lingkaran setan gitu. Sorry, Mon. Wah, iya. Lingkaran saya dong. Lingkaran Bang Temon. Untung saya lingkaran di luar. Tapi kan masih lingkaran juga ya terus. Bisa pasti gitu Mbak Nyimas. Kayak kenapa dibilang lingkaran setan? Karena sorry, Mon. sebenarnya si gangguan kecemasan itu kan kalau misalnya cemas kita berlebih itu dapat memperparah gejala penyakit asam lambung. Nah, tapi juga di beberapa kasus menunjukkan bahwa kecemasan dan stres juga jadi pemicu naiknya asam lambung. Jadi si GERD sendiri bikin penderitanya mengalami stres sampai nanti penderitanya cemas berlebih terus jadi gangguan kecemasan, dan gangguan kecemasan juga memicu naiknya asam lambung. Jadi seperti lingkaran gitu. Apakah hanya asam lambung, Mbak Nimas? Kayak asam manis gitu. Sebenar- Enak ya, enak. Sebenarnya nggak cuma asam lambung, tapi salah satunya tuh yang paling sering terjadi memang asam lambung. Sebenarnya bisa juga seperti kayak serangan panik gitu, yang tiba-tiba jantungnya berdebar, Panic attack. kemudian juga Oh, keringetan, tangan keringetan. Wah, Itu kan itu. sebenarnya gejala-gejala Iya. dari saat kita merasa cemas ya. Gitu. Itu kalau bedanya sama psikosomatis apa tuh, Mbak Nimas? Nah, sebenarnya kalau bedanya sama psikosomatis memang kita bisa lihat dulu nih, kayak misalnya ini betulan, maksudnya beneran saat kadang-kadang psikosomatis tuh saat kita merasakan psikosomatis gejala-gejalanya kan muncul, tapi sebenarnya bukan karena sakit gitu kan. Jadi kayak misalnya kalau bisa dilihat kalau GERD tuh sebenarnya ada gejala lain, kayak misalnya kalau di orang yang benar-benar sampai terjadi GERD itu misalnya dadanya terasa terbakar gitu. Itu kalau sampai terjadi GERD gitu. Jadi kalau misalnya nggak muncul gejala seperti itu ya mungkin itu belum sampai GERD gitu. Heartburn. Heartburn gitu. Ada rasa heartburn di dada seperti itu. Tapi kalau misalnya psikosomatis, misalnya ketika penyebab cemasnya atau penyebab stresnya itu nggak ada, nah itu juga nggak terjadi gitu. Mbak, bener nggak sih katanya bahwa yang sering terkena masalah ini kebanyakan ke wanita, bener nggak ya? Benar, memang kalau misalnya dari studi menunjukkan bahwa perempuan tuh lebih rentan mengalami gangguan kecemasan daripada laki-laki. Presentasinya kalau perempuan 23%, kalau laki-laki itu 18%. cemasnya takut lakinya nikah lagi gitu ya Mbak? Nggak, tapi Mungkin itu bisa kenapa Mbak? ditanya ya, yang bikin cemas tuh apa gitu. Iya. Itu kenapa kemudian perempuan jadi lebih banyak Mbak? Karena perempuan gampang cemas atau perempuan lebih membawa perasaan dalam semua tindakan itu gimana? Nah, sebenarnya bisa dilihat lagi dari kepribadiannya. Biasanya memang orang yang rentan mengalami gangguan kecemasan atau kecemasan itu memang yang punya kepribadiannya pencemas. Nah, sedangkan memang yang lebih banyak memiliki kepribadian pencemas itu biasanya wanita begitu.
gitu. Tucem, tukang cemas. Tucem ya. Itu wajar nggak sih Mbak Nimas itu terjadi hal-hal Oke. cemas tadi pada tiap orang, nggak hanya wanita. Kalau kecemasan tuh wajar nggak sih sebenarnya terjadi gitu Iya, ya. benar. Jadi sebenarnya kalau kecemasannya itu sendiri ya, itu tuh sangat wajar terjadi karena sebenarnya cemas itu merupakan reaksi kita terhadap stres gitu. Jadi wajar banget kalau mengalami cemas karena sebenarnya cemas itu sendiri merupakan suatu reaksi alami tubuh terhadap stres yang sebenarnya tuh bermanfaat buat kita karena kalau misalnya kita cemas kan kita jadi lebih berhati-hati dan waspada gitu. Kalau kita nggak cemas kan justru kayak kita nantinya nggak Selebor. berhati-hati, nggak waspada gitu ya, selebor gitu kan. Tapi Kalau nggak ada kecemasan ya. sebenarnya tapi sebenarnya kalau misalnya dibilang mengganggu atau menjadi nggak sehat itu ketika memang kecemasannya ini sulit dikontrol, terus sampai Berlebihan. mengganggu aktivitas sehari-hari berlebihan gitu. Nah ini yang nanti mungkin kalau udah berlebihan ini bisa dibilang sebagai sebuah gangguan kecemasan. Mbak, kalau bisa nggak sih gangguan kecemasan ini ditekan oleh si penderitanya, jadi tanpa harus melibatkan pihak lain, mungkin nggak Di-coping. atau harus memang ngadep ke psikolog. Ya ampun. jadi kalau misalnya memang si gangguan kecemasan ini tuh karena kalau pada gangguan kecemasan kan memang sudah sangat mengganggu ya, misalnya sampai mengganggu aktivitas pekerjaan Betul. atau sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, baiknya memang datang ke profesional, baik ke psikolog ataupun ke psikiater. Misalnya ke psikiater karena sudah ada Obat. simptom-simptom yang berkenaan dengan tubuhnya juga gitu kan. iya, Ketika iya. misalnya sampai susah tidur gitu, kayak sampai ada insomnia segala, itu mungkin bisa ke psikiater juga gitu. Tapi sebenarnya sebelum sampai ke gangguan kecemasan, kita juga bisa aware nih sama kondisi mental kita sendiri. Misalnya kayak misalnya apalagi di masa pandemi seperti ini kan, misalnya kita terlalu takut gitu karena berita kan terus-terusan buruk. Parno. Parno gitu kan, karena cemas ini sendiri muncul karena adanya rasa tidak aman gitu, Betul. karena kita merasa nggak aman. Nah sebenarnya kalau misalnya kita udah mulai merasa nggak aman nih, udah mulai merasa cemas, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan? Ya kita lihat dulu apa sih yang bikin kita tuh merasa nggak aman, apa sih yang bikin kita takut. Nah itunya yang kita atasi Pilah-pilah. misalnya. Iya, misalnya kayak lagi pandemi nih kayak gini, sering banget ngelihat berita buruk, jadinya takut berlebihan. Sorry, Kalau gitu beritanya jangan Berita terlalu buruk. diliatin dulu, jangan setiap jam ngeliatin berita Berita- COVID gitu. Kurangi misalnya. nonton beritanya misalnya. Iya, kurangi nonton beritanya atau misalnya Ikuti prokesnya. iya, ikuti prokesnya. Ketika keluar rumah Harus kita pakai masker. jaga diri dengan prokes gitu. Jadi ketika kita keluar rumah kita juga udah merasa aman terhadap diri Ya, kita. Nah, betul. dengan rasa aman itu diharapkan cemas yang kita rasakan juga bisa berkurang begitu. Jadi artinya kalau stres yang berlebihan itu jadi kita malah nggak logis, Mbak ya. Iya. Gitu. Tapi Jadi memang kita melakukan semua- usaha-usaha yang membuat kita aman. Tapi kalau misalnya gini nih Mbak, ada orang yang tersang kecemasan dan kadang-kadang nggak, kayak misalnya kayak istri saya nih, pada saat anak saya ujian, nah itu yang buang-buang air tuh pasti istri saya tuh. Tapi ketika saya ajak ngomong, dibilang nggak bisa, ini tetap kepikiran, jadi kayaknya orang agak susah untuk terhindar dari kasus anxiety tadi berarti Mbak ya? Untuk ngatasinya gimana tuh? Iya, sebenarnya kalau misalnya seperti itu sangat mungkin banget, kayak misalnya anak mau ujian, ibunya jadi sakit perut, atau misalnya mahasiswa mau presentasi di depan kelas, di depan dosen ujian, terus sakit perut gitu. Nah itu wajar aja. Nah tapi kalau misalnya susah dihilangin, tapi tidak terlalu mengganggu, itu sebenarnya nggak apa-apa sih, karena itu kan reaksi tubuh aja kan. Gitu. Soalnya kalau misalnya mahasiswa lagi mau presentasi depan dosennya, terus dibuang-buang air, masa di presentasi cuma bawa WC kan nggak mungkin. Tapi ecek. Mbak Nimas, Mungkin bisa dipersiapin semalam sebelumnya. Prepare-nya, waktu latihan iya. presentasi. Buang dulu Jadi gitu loh. nanti cemasnya berkurang gitu. Jadi lebih less cemas lah seenggaknya, jangan sampai malah berlebih gitu. Mbak Nimas ngambil psikologinya S2 kan? Iya, S1-nya apa Mbak Nimas? psikologi juga. Psikologi juga. Berarti linear mon. Psikologis. Ini kalau dari Mbak nama, Mas jangan ambil S3 Mbak ya, kebanyakan Emang, takut bilang ntar kebanyakan. ini kalau dari namanya sih orang Jawa ya Mbak ya. Betul. Iya karena kamu jawaban dari setiap doaku Mbak. Ya. Yalah, bisa aja kerupuk.
Bisa aja gorengan sore. Lembek. Apalagi Ser yang mau ditanya, mumpung nih Mbak Nimas menyiapkan waktu kita nih. Ya, makasih. Ini kalau gini nanti teman udah nggak punya pertanyaan, makanya lempar ke gua. Jadi gini Mas. Nanti lu jadi nggak banyak nanya, jadi Iya, lu nggak tahu iya. ya. Tapi pilihannya gini loh Mbak, pada saat tadi kan Mbak Nimas bilang kalau udah sampai ada gangguan pada fisik berarti larinya ke psikiater. Tapi kalau masih gangguannya ke cemas doang kan bisa ke psikolog. Tapi mungkin nggak sih misalnya kita berusaha menyembuhkan diri dengan kalimat-kalimat afirmasi gitu loh. Jadi dia misalnya sebelum tidur, besok saya baik-baik saja, saya tidak masalah gitu. Mungkin nggak sih Mbak diselesaikan dengan cara seperti itu? Susah banget ya. Bisa. Pada kasus-kasus misalnya gangguannya memang misalnya belum sampai ke gangguan kecemasan gitu ya. Bisa seperti itu bisa. Mensuges diri sendiri kali ya. Iya, jadi itu namanya afirmasi positif kan, memberikan afirmasi positif kepada diri kita gitu. Itu bisa dilakukan. Bisa juga misalnya relaksasi gitu. Karena kan kalau cemas kita biasanya tuh nafasnya cepat, terus pikiran kemana-mana, kita jadi nggak bisa fokus, kita tuh hilang fokus gitu pas cemas. Bisa juga kita mencoba melakukan relaksasi sendiri, jadi kayak atur nafas gitu. Mungkin kalau orang dengarnya kayak ngapain atur nafas gitu kan, maksudnya kayak simpel banget gitu, tapi Nafas nggak bisa diatur. Temen malah ngatur parkir waktu itu, ngatur nafas. ketika kita ngatur nafas itu sebenarnya kita melakukan usaha buat kembali memiliki kontrol atas tubuh kita. Karena kalau misalnya pas kita cemas, kita susah kan kontrol tubuh, entah dadanya berdegup kencang, nafasnya jadi cepat gitu. Jadi ketika kita coba atur nafas supaya lebih lambat, itu kita coba atur diri kita supaya nggak terlalu merasa cemas dan harapannya nggak sampai panik begitu. Mbak Nimas, kan ada orang bisa mengenal dirinya nih, wah kayak gue nih kalau gue diterusin nih bakal bisa jadi kecemasan yang berlebihan. Sampai level mana sih kita mesti khawatir ini akan berkembang jadi kecemasan berlebihan, Mbak? Sebenarnya tanda-tandanya itu ketika misalnya saat kita mulai merasakan khawatir yang berlebihan terhadap hal-hal yang mungkin sebelumnya nggak jadi ancaman ya. Jadi kayak misalnya sebelumnya kita ngerasa baik-baik aja gitu, terus tiba-tiba misalnya nih kalau misalnya pandemi seperti ini ya, kayak misalnya kalau dulu itu keluar ke mall itu biasa aja gitu. Kalau sekarang misalnya mau keluar rumah untuk hal penting aja tuh takutnya sampai takut gitu, terus di keramaian deg-degan gitu. Nah itu mungkin bisa dirasa-rasakan sama kita gitu. Jadi ketika memang kita merasa tegang, kemudian kewaspadaan kita meningkat dan juga fokus kita mulai hilang gitu. Jadi fokusnya memang berkurang gitu ketika kita mengalami kecemasan yang berlebihan. Tapi artinya kan bisa ya Mbak ya, kita menahan jangan sampai ke level yang cemas berlebihan tadi gitu, bisa Mbak ya? Bisa. Makanya kita perlu aware juga sama kondisi kita saat ini begitu. Mbak Nimas kan suka aktivitasnya main FTV juga ya Mbak ya? Yes, betul. Nah kalau lagi ngapalin skrip nih, Kita jawab lo ya. takut suka lupa misalnya, itu menimbulkan kecemasan juga atau gimana Mbak? Mengatasinya gimana? Kalau lupa dialog sebenarnya nggak apa-apa ya, karena kan bisa improvisasi atau paling di-cut nanti sama pas sutradara. Paling bentak doang sutradara. Baca lagi gitu. Iya. Tapi kalau misalnya aku sih sendiri mengatasi kecemasan itu mungkin aku ya itu tadi latihan relaksasi. Terus kalau misalnya aku tuh aku sering exercise juga, sering olahraga juga gitu. Karena kan sebenarnya kan cemas itu kan merupakan reaksi kita terhadap stres gitu. Nah, salah satu coping stresku, cara aku mengatasi stres tuh dengan berolahraga. Karena kalau olahraga tuh meningkatkan hormon endorfin, jadi kayak lebih merasa bahagia gitu menjalani hidup. Gitu. Olahraganya apa Mbak? Karambol. Karambol ya. Itu mah kerikitan nggak belepotan tepung doang. Aku apa aja sih, yoga atau kayak sekedar jalan kaki gitu di rumah gitu-gitu aja sih. Jadi sebenarnya nggak harus juga ke gym juga berarti Mbak ya? Olahraga Iya, itu. apalagi lagi pandemi begini, kita olahraganya di rumah aja gitu. Semua juga ke gym jual gorengan tapi dia olahraga. Berarti ada kecemasan juga nih Mbak Nimas, sebagai ahlinya juga ngerasain kecemasan juga gitu Bang. Iya, karena wajar banget ngerasa cemas apalagi di masa pandemi seperti ini. Karena kan pandemi ini kan bukan situasi yang normal ya. Maksudnya kita biasa hidup nggak seperti ini. Terus tiba-tiba kita satu dunia dipaksa untuk hidup seperti ini. Itu pasti menimbulkan stres tersendiri. Mudah-mudahan Mbak Nimas sehat terus Mbak ya.
Soalnya kalau Mbak Nyimas sakit Amin. kita nanya sama siapa? Masih sibuk Syuting. sinetron syuting? Masih kadang-kadang. Judul yang terakhir apa? Judul Foto yang banget terakhir apa ya? Lupa Pengen Wah. lihat aktingnya Mbak Nimas. Oh, pengen diajak main film kali. Ya Kok tiba-tiba aku mual ya. Iya. Masih butuh asisten Mbak Nimas? Oh, abang mau daftar. Ngangkat-ngangkat koper gitu. Mbak Nyimas punya anjing Ya kecil, ampun. mau mandiin dia. Iya. Oke, Terima kasih banyak loh Mbak Nimas. Mbak Nyimas makasih udah bisa memberikan ngobrol. pencerahan. Yoi, buat Iya. teman. Sama-sama udah diajak Iya. ngobrol. Terima kasih. Buat Neng Manis Abang Sayang sejangkau siang Oh, ya. iya sih. Jadi kesimpulannya gitu Mbak Nimas ya. Kalau kita mengatasi kecemasan, relaksasi, olahraga, Iya. supaya nggak makin meningkat tuh. Akhirnya jadi stres, Yes. jadi makin benar-benar terserang bagian tubuh kita. Kurang lebih gitu ya Mbak Nimas ya. Yes. Iya. Terima kasih Mbak Nyimas. Nanti Sukses Selamat terus berkah. Mbak Nimas. Diajak ngobrol. Ya. Iya. Mbak Dimas nanti Bang Temon mau konsultasi di luar udara nggak apa-apa ya? Siap Mbak Nimas. Ya, boleh. Iya, sehat terus Mbak Nimas. Makasih Mbak Nyimas. Sehat selalu buat Iya. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.